Oke, selamat pagi mahasiswa kecerdasan buatan. Pagi ini saya akan melanjutkan materi mengenai logika. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang logika proposisi dan pembuktiannya. Nah, hari ini saya lanjutkan tentang logika predikat, yaitu khusus ke bagian pembuktiannya. Nah, setelah itu kita akan coba mempelajari penerapan logika di pemrograman dengan menggunakan prolog. Nah, sebelum masuk ke materi utamanya, saya coba review beberapa hal dari materi-materi yang sudah ada sebelumnya tentang argumen ya. Jadi di minggu lalu kita melakukan pembuktian sebuah argumen itu valid atau tidak. Argumen sendiri adalah kumpulan pernyataan di mana pernyataan-pernyataan yang mendukung yang kita sebut hipotesa atau premis ya. Itu kita akan buktikan bahwa pernyataan itu hubungannya semuanya bernilai benar. Jadi kita asumsikan bahwa pernyataan premis adalah bernilai benar, maka gabungan dengan dan-nya juga pasti bernilai benar. Nah, apakah bisa dibuktikan benar juga untuk konklusi yang ditarik? Nah, kalau pernyataan dan konklusi hubungannya adalah tautologi, jadi selalu benar hubungan antara premis dan konklusi, maka argumen itu dinyatakan valid. Nah, dalam membuktikan tautologi untuk materi yang di minggu lalu, Anda sudah gunakan dua hal, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran dan yang kedua menggunakan resolution. Nah, saya coba review kembali terutama yang di matematika diskrit yang bagi mahasiswa informatika. Anda juga sebenarnya sudah melakukan pembuktian dengan cara menggunakan penerapan aturan-aturan inferensi. Ya, kalau coba di review lagi, aturan inferensi ada beberapa hal, contohnya modus ponen, jika P maka Q benar, terus P juga benar, maka dapat ditarik kesimpulan Q benar. Nah, hubungan aturan inferensi yang diterapkan itu semuanya merupakan sebuah pernyataan yang valid semua, jadi merupakan tautologi. Ya, jadi ada modus tollens dan seterusnya. Di tabel kedua juga Anda lihat. Nah, coba Anda perhatikan untuk yang simplification. Jadi kalau ada dua pernyataan P dan Q dihubungkan dengan tanda dan, maka kita bisa tarik kesimpulan P itu pasti benar dan Q juga pasti benar. Nah, itu saya akan juga gunakan itu untuk memberikan atau mereview lagi tentang bagaimana sih menerapkan aturan inferensi untuk membuktikan sebuah pernyataan konklusi. Jadi dengan salah satu soal, ini contoh, premisnya itu P dan jika P maka Q. Maka Anda diminta membuktikan apakah bisa ditarik kesimpulan Q benar. Nah, dari premis tersebut, kalau menggunakan aturan yang simplifikasi dalam hal ini tadi yang dihubungkan dengan tanda dan, maka dua pernyataan yang dihubungkan tanda dan adalah selalu bernilai benar. Maka dengan aturan inferensi simplifikasi, P bernilai benar, jika P maka Q juga bernilai benar. Nah, pernyataan 2 dan 3 dengan menggunakan aturan inferensi yang kita sebut modus ponen. Nah, kalau P benar, P maka Q benar, maka dapat ditarik kesimpulan Q-nya juga pasti benar. Nah, itu yang Anda sudah coba lakukan juga untuk membuktikan pernyataan konklusi dengan penerapan aturan-aturan inferensi ya. Jadi bergantung kebutuhannya, apakah mau membuktikan pernyataan argumen adalah valid atau mau membuktikan sebuah pernyataan benar atau tidak, bisa juga dengan menggunakan aturan inferensi. Oke, saya review yang terakhir yang minggu lalu. Yang paling penting adalah pembuktian valid atau tidaknya sebuah argumen menggunakan resolution. Nah, ini karena nanti akan kita pakai lagi di materi predikat logi. Jadi hal pertama yang Anda harus lakukan kalau untuk resolution, Anda harus membangun sebuah pernyataan itu menjadi bentuk closed form, jadi hanya berisi simbol atau, terus tidak boleh ada double negation. Kenapa ini disebut resolution? Nah, saya coba perlihatkan sebentar tentang aturan inferensi. Jadi resolution itu merupakan nama aturan inferensi di mana premis-premisnya itu semuanya menggunakan tanda hubungnya adalah atau. Nah, dari kedua premis, salah satu proposisi tunggalnya itu nilainya saling berlawanan, yang satu benar P, yang satu tidak benar tidak P. Maka hasil konklusinya adalah gabungan proposisi tunggal yang lain yang juga dihubungkan dengan tanda atau. Nah, ini hubungan
tautologi, jadi penarikan kesimpulan resolution, ini nama aturan inferensinya. Nah itu yang kenapa pembuktian valid bisa kita terapkan aturan inferensi resolution, kita gunakan namanya resolution refutation untuk membuktikan argumen yang mempunyai konklusi alfa ini adalah valid atau tidak. Oke, dari materi yang minggu lalu, kalau ingin membuktikan argumen tersebut valid atau tidak menggunakan resolution, maka semuanya diubah ke dalam bentuk clause form. Jadi harus berisi pernyataan itu hanya punya atau saja, tidak boleh ada jika maka, tidak boleh juga ada double negation ya. Kalau ada dan, simplifikasi buat dalam bentuk tunggal masing-masing preposisi yang dihubungkan dengan dan. Setelah semua diubah dalam bentuk clause form, jangan lupa untuk resolution nanti kita akan coba mengarahkan apakah terjadi kontradiksi, maka kita anggap kesimpulannya salah dahulu. Jadi kita negasikan kesimpulannya, jadi dari alfa menjadi tidak alfa. Kemudian kita anggap kesimpulannya salah, berarti negasi alfa adalah benar, maka dengan menggunakan resolution didapatkan sebuah kontradiksi. Nah, kontradiksi itu adalah apakah bisa didapatkan sebuah empty clause ya. Jadi kan kalau dengan menggunakan resolution P atau Q tidak P maka kesimpulannya Q ya. Terus seperti itu sampai yang terakhir dapat apa tidak sebuah empty clause. Kalau dapat kan berarti tidak ada pernyataan yang mendukung tidak alfa ini, berarti terjadilah sebuah kontradiksi. Nah, kalau terjadi kontradiksi maka kesimpulannya argumen tersebut valid ya. Berarti yang mendukung tidak alfa benar itu tidak ada, maka alfa adalah benar ya, argumen adalah valid. Itu yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Nah, untuk menerapkannya kalian sudah mengerjakan beberapa latihan. Nah, sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya coba membahas dulu mengenai jawaban terhadap latihan 8 yang sudah Anda kerjakan di minggu lalu. Untuk yang latihan pertama, coba membuat sebuah kalimat ke dalam sintaks logika proposisi. Intinya kalau membuat kalimat dalam logika proposisi adalah Anda mencoba mencari kalimat tunggal ya, jadi satu kalimat utuh, kalimat berita yang biasanya punya satu subjek saja, satu predikat saja, dan satu objek. Jadi itu satu kalimat tunggal dalam logika proposisi. Jadi pada soal pertama, ayahku membaca buku dan minum teh di pagi hari. Anda perhatikan ada tanda hubungnya. Jadi yang pertama biar kalian mudah cari apakah ada tanda hubungnya. Nah, ini kan ada tanda hubung, kata hubung dan. Berarti kalau ada kata hubungnya, ini proposisinya lebih dari satu ya. Jadi ada dua proposisi tunggal. Yang pertama, ayahku membaca buku. Kalian bisa simbolkan preposisi P misalnya. Dan yang kedua, ini subjek ayahku ya, cukup ditulis sekali. Jadi kalau kalimat komplitnya ayahku minum teh di pagi hari. Jadi untuk P sebenarnya kalau komplit ayahku membaca buku di pagi hari, yang Q ayahku minum teh di pagi hari. Jadi subjeknya beserta keterangannya ini sama gitu ya. Maka karena simbol hubungan dan, nah untuk logika proposisi simbolnya dan berupa tanda caping seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat kedua, nah ini juga hati-hati, carinya bagaimana proposisi tunggal. Ada tanda hubung atau, berarti ada dua proposisi tunggal. Yang ini yang sama adalah predikat sama objeknya, subjeknya yang berbeda. Berarti untuk yang P subjeknya Ani menyiram bunga itu. Yang Q proposisi tunggal yang kedua yaitu Q subjeknya yang Ika yang menyiram bunga itu. Maka dituliskan dalam bentuk logika proposisi P atau Q. Oke, itu untuk yang soal kedua. Nah, yang soal ketiga, Anda perhatikan ini sepertinya cuma satu kalimat tunggal. Iya, tapi hati-hati, tidak, ini merupakan simbol hubung ya, tanda hubung pada logika proposisi. Maka yang kalian buat sebagai kalimat proposisi tunggalnya adalah yang tidak menggunakan kata tidak. Jadi yang positif gitu ya. Jadi proposisinya adalah Adi anak yang sombong. Maka proposisi yang disimbolkan jadi negasi dari P. Jadi Adi anak yang tidak sombong. Oke, jadi
hati-hati yang bagian ketiga ini sepertinya cuma satu kalimat tapi ternyata ada kata negasi. Nah, negasi ini merupakan simbol khusus di dalam logika. Maka proposisi tunggalnya yaitu yang tanpa negasi. Oke, untuk kalimat keempat, simbol hubungnya Anda perhatikan ada kata jika. Maka ini pasti ada dua kalimat proposisi tunggal. Ya. Untuk hubungan jika maka setelah kata jika itu menjadi penyebabnya, jadi yang pertama gitu ya. Kemudian kata maka kadang ditulis kadang tidak. Ya, jadi Anda lihat kalau proposisi tunggalnya kamu akan naik kelas itu P, terus kamu rajin belajar itu Q, maka kalimat 4, nah kata jikanya diikuti kata kamu rajin belajar, maka kamu rajin belajar yaitu Q menjadi sebelah kirinya jika maka atau antecedennya gitu ya, Q ya, Q maka P. Jika kamu rajin belajar maka kamu naik kelas. Nah yang terakhir, nah hati-hati, ini kata hubungnya tidak eksplisit ya, tidak menggunakan atau, tidak menggunakan dan, tidak jika maka, tapi menggunakan kata sambung namun. Nah namun ini adalah sama seperti dan ya. Dito suka olahraga P ya. Di kalimat tunggalnya Dito suka menyanyi yang positif ya, proposisi tunggalnya yang positif, Dito suka menyanyi. Maka kalau kalimat Dito suka olahraga yaitu P, namun, nah namun itu pakai dan dia nggak suka menyanyi maka tidak Q ya. Oke, seperti itu untuk latihan yang logika proposisi. Nah untuk latihan yang kedua kita menggunakan pembuktian resolution. Tadi tentang resolution sudah saya bahas, saya review lagi ya. Jadi untuk soalnya yang nomor 1 ada 3 premis, 1 konklusi. Nah maka yang pertama kali kita lakukan, ubah dulu ke dalam bentuk close form. Implikasi jadikan atau, kemudian kalau ada negasi double dihilangkan negasi double-nya. Kemudian kalau ada dan maka dipisahkan menjadi 2 kalimat seperti itu. Nah jadi perubahan dari soal P maka Q menjadi tidak P atau Q, R maka tidak Q menjadi tidak R atau tidak Q ya. Kemudian ada perhatikan ini De Morgan ya. Jadi negasi terhadap dan itu akan menjadi atau. Kemudian Anda perhatikan negasi terhadap tidak P akan menjadi P, negasi terhadap tidak R akan menjadi R ya. Jadi ini konsep De Morgan. Anda bisa lihat di materi yang minggu lalu ya, jadi bukan yang di sini ya. Di minggu lalu ada beberapa ekivalensi yang De Morgan. Jadi kalau negasi terhadap dan menjadi atau, negasi terhadap atau menjadi dan ya. Ini kalau yang ini karena masing-masing premisnya kebetulan negasi P dinegasikan menjadi P, negasi R dinegasikan menjadi R. Kemudian untuk konklusinya ya, sementara tetap gitu ya. Baru kemudian tahap berikutnya setelah semuanya close form hanya berisi atau gitu ya, maka kita bisa lakukan konklusi terhadap negasi terhadap konklusi. Jadi negasi terhadap Q atau tidak Q, maka Anda perhatikan negasi dari atau itu menjadi dan ya. Negasi Q jadi negasi Q, negasi dari negasi Q menjadi Q. Maka ini merupakan bentuk negasi konklusi. Nah ini belum memenuhi clause form, maka kita ubah. Nah kalau clause form terhadap simbol dan kita bisa pisahkan jadi 2 bagian, tidak Q benar, Q-nya benar. Nah jadi kalau ditulis komplit dari premis yang sudah clause form, kemudian konklusi yang juga yang dinegasikan sudah clause form, maka terbentuklah ada 5 pernyataan untuk kita mau buktikan dengan resolution. Oke, untuk yang resolution biasanya saya gunakan, saya tulis ulang ya, saya gunakan konklusinya dulu untuk diterapkan resolution ke premis-premisnya. Jadi contohnya saya pakai konklusi yang pertama, tidak Q
Nah, saya cari premis mana yang key, ya, karena kan saya mau resolution kan, jadi saya akan cari lawannya tidak key adalah key. Premis yang mengandung key, premis yang pertama. Jadi kalau saya tulis komplit ya, dari 4 aksen A itu tidak key, kemudian saya copy karena yang pertama ini mengandung key, ya, seperti itu, maka saya bisa lakukan resolution. Jadi saya bisa hilangkan, jadi ini dicoret gitu ya, dengan yang bagian ini. Nah, berarti kan tinggal tidak P. Nah, seperti itu. Nah, jadi menjadi kesimpulannya tidak P. Nah, itu yang dilakukan. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, kasih nama yang baru ya. Kan increment aja dari 1 sampai 4 berarti nama yang baru 5. Berarti menghasilkan pernyataan yang baru yang kelima, yaitu menghasilkan kesimpulan tidak P. Nah, terserah setelah itu tetap mau pakai konklusi lagi untuk ke premis yang berikutnya, atau mau lanjut dari yang baru tadi tidak P. Tidak P saya mau cari cocok dengan premis yang mana dari 1 sampai 3, atau mungkin sampai konklusi juga bisa. Saya mencari apa? Lawannya tidak P, yaitu P. Premis yang mengandung P ya. Premis yang mengandung P yaitu premis ketiga. Maka tahap berikutnya saya bisa resolutionkan yang ketiga P atau F dengan yang tadi baru dihasilkan tidak P. Hasil resolutionnya ya. Jadi P sama tidak P tercoret gitu ya. Saya akan dapat menghasilkan pernyataan baru yaitu R, yang juga pasti benar, karena kalau prinsip resolution ya hasil resolution itu adalah resolution yang benar. Nah, terus lakukan seperti itu sampai berhenti kalau sudah empty clause, atau sampai ya sudah dipakai semua, nggak ada lagi yang bisa digunakan, nggak ketemu empty clause ya. Jadi kalau sampai empty clause itu kontradiksi, berarti valid argumennya. Kalau nggak bisa sampai empty clause, berarti argumennya tidak valid. Nah, dari 6 ini R, saya carilah yang tidak R. Tidak R nomor 2, maka saya bisa terapkan itu ya. Saya lanjut untuk yang kedua, tidak R digabung sama yang nomor 6 ini. Hasil resolutionnya ya, tidak R sama R saling menghilangkan, jadi hasil resolusinya adalah yang ketujuh, yaitu tidak Q. Oke, saya besarkan dulu ya, tidak Q. Nah, ini kan belum empty clause. Saya coba cari lagi, adakah Q ya. Jadi proposisi Q dari clause form argumen ya. Nah, saya dapatkan proposisi Q, yaitu dari hasil konklusinya yang tadi didekasikan. Nah, ini saya bisa gunakan. Saya copy dulu key untuk diterapkan dengan yang nomor 7 ya. Saya tulis ulang aja. Nah, maka saya dapat simpulkan ya, kesimpulan yang terakhir ini ya, karena sudah hasilnya empty clause ya, empty clause ya, atau simbol kotak. Nah, kalau tidak saling menghilangkan atau empty clause, maka ini yang kita sebut terjadi kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi berarti kesimpulannya argumen valid, bahwa proposisi itu menghasilkan konklusi yang benar ya. Seperti itu untuk argumen yang ingin dibuktikan valid dengan cara resolution ya. Jadi untuk yang jawaban-jawaban cara menjawabnya silahkan boleh pakai cara seperti yang di slide minggu lalu, atau yang ini saya taruh di slide ini juga. Jadi aturan-aturan yang saling diresolutionkan ditulis di sebelah kiri, hasil resolusinya ditaruh di sebelah kanan, kasih nama yang baru untuk nomor proposisinya, atau mau komplit seperti yang saya lakukan ini boleh juga ya, terserah. Yang pasti cara menjelaskannya harus kelihatan proses dari resolutionnya. Oke. Nah, untuk yang soal kedua caranya sama. Jadi langkah pertama
pertama jadikan close form, negasikan konklusi, terus lakukan resolution sampai ketemu kontradiksi atau tidak. Jadi untuk soal yang kedua, mengubah P maka Q menjadi close form menjadi tidak P atau Q, mengubah Q maka R menjadi tidak Q atau R. Ini close formnya, ya. Kemudian negasikan konklusi. Nah, dari yang 3 R, konklusinya menjadi tidak R, maka pernyataan yang komplit untuk semua argumen, baik premis maupun konklusi yang sudah close form, sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita baru bisa terapkan resolutionnya. Oke, saya gunakan dari konklusinya dulu, tidak R. Saya cari yang ada R-nya, itu kan premis kedua. Jadi 3 aksen, 2 aksen. Maka tidak Q atau R dengan tidak R, nah, kan kecoret ini R sama tidak R yang tinggal tidak Q. Nah, kita sebut pernyataan 4. Nah, tidak Q, saya harus temukan premis Q di dalam argumen. Premis Q ada di premis pertama. Ya, proposisi Q maksud saya. Proposisi Q ada di premis yang pertama. Jadi saya terapkan pertama tidak P atau Q dengan tidak Q, maka tinggal tidak P. Menghasilkan proposisi yang kelima. Nah, untuk resolution berikutnya saya harus temukan proposisi yang melawan tidak P, yaitu P. Nah, dari 3 kalimat proposisi di argumen tidak menemukan P sama sekali. Berarti kesimpulannya ya ini adalah kalimat terakhir yang bisa dihasilkan dari resolution premis terakhir, yaitu tidak P. Ya, tidak ketemu empty clause karena tidak ada ketemu empty clause, tidak ada kontradiksi. Ya, kalau nggak ada kontradiksi itu artinya konklusi yang ingin kita buktikan salah, gitu ya, ternyata tidak terjadi. Maka artinya konklusi yang kita asumsikan salah, oh ternyata benar salah. Berarti kesimpulannya argumen tersebut tidak valid. Ya, jadi tidak bisa membuktikan konklusi yang salah itu ternyata tidak salah. Ya, jadi kalau belum sampai ketemu empty clause berarti konklusi yang dianggap salah tadi ya tidak terbukti salah. Oke. Nah, yang soal terakhir dari kalimat-kalimat diubah ke proposisi. Misalnya kalimat yang pertama, the price of oil will continue to rise. Nah, ini berisi satu kalimat tunggal. Maka saya simbolkan misalnya P. Anda perhatikan untuk kalimat yang kedua, nah ini kan sama ya. Jadi ini jika P, nah ini kalimat yang baru, value of the dollar will fall, ini kalimat yang baru. Berarti pakai simbol Q misalnya. Jadi kalimat kedua, if P then Q. Kemudian value dollar falls tadi kan sudah menggunakan yang ini, Q. Then Americans will travel less, kan belum ada simbolnya proposisinya, American will travel less. Kita simbolkan misalnya R. Jadi kalimat ketiga, if Q then R. Kalimat keempat, American travel less tadi kan sudah dipakai di sini, yaitu R. Airliners will lose money. Belum ada proposisi airliners will lose money. Simbolkan misalnya S. Jadi kalimat keempat, if then R, if R then S. Nah, conclusionnya airlines will lose money kan kalimat proposisi S. Jadi konklusinya adalah S. Nah, baru kita bisa masuk ke pengubahan ke close form. Ya. P tetap P, if P dan Q jadi if tidak negasi P or Q, Q dan R, negasi Q or R dan S, negasi R or S, dan yang terakhir S. Setelah close form, kemudian negasikan untuk kontradiksi, negasikan konklusi dulu. Berarti kan komplitnya seperti yang bentuk step 3 ini, baru diterapkan resolution. Saya mulai dari yang kelima, negasi S, saya cari S pada premisnya ketemu di nomor 4. Jadi 5 sama 4 resolution menghasilkan tidak R. 6 ya. Tidak R, berarti saya butuh R, ketemu di premis ketiga. Tidak R dengan tidak Q atau R, maka hasil konklusinya tidak Q. Kalimat ke-7. Saya mencari Q. Q ada yang nomor 2. Berarti tidak Q dengan tidak P atau Q akan terbentuk tidak P. Ya. Kalimat nomor 8. Tidak P saya akan cari P. Nah, terjadi ada di kalimat 1. Tidak P, kemudian dengan P akan terbentuklah empty clause. Nah,
terjadilah kontradiksi, kesimpulannya argumen tersebut valid. Jadi Ellen Wilsmani benar-benar. Oke. Nah, itu untuk latihan kedua. Kemudian untuk jawaban dari latihan yang terakhir, latihan ketiga pada pertemuan minggu lalu. Nah, ini mengubah menjadi logika predikat. Nah, kalau untuk logika proposisi Anda tinggal mencari kalimat tunggal, ada subjek, predikat, objek, kalimat tunggal. Sedangkan kalau logika predikat, kalian cari predikatnya dulu. Mana predikat kalimat? Kalau itu kalimat tunggal, jadi tetap sama ya, tetap harus mencari kalimat tunggal dulu. Nah, dari kalimat tunggal cari predikatnya. Kemudian objek atau subjek dari kalimat tersebut menjadi argumen atau jadi tem yang ada di dalam kurungnya predikat. Oke, yang nomor 1 ada 2 kalimat tunggal. Adi seorang guru. Kalimat tunggal yang kedua, adiknya seorang perawat. Tanda hubung dan. Ya, tanda hubung dan. Nah, sekarang predikat, logika predikat dari Adi seorang guru. Nah, ini predikatnya adalah tentang gurunya. Ya, Adi adalah guru. Ya, berarti maka guru akan menjadi kata predikatnya yang menerangkan subjek Adi. Ya, subjek Adi itu merupakan tem yang harus dituliskan pada kurungnya predikat guru. Jadi guru ini predikat, nama predikatnya. Ya, kalau Anda baca guru Adi ini adalah guru. Jadi predikat itu Anda harus bisa juga nyatakan nilai kebenarannya benar atau salah. Sama seperti proposisi, kalimat tunggal yang bernilai benar atau salah bisa kita nyatakan benar salah, kita sebut proposisi. Maka satu predikat juga Anda harus bisa nyatakan apakah benar atau salah. Contohnya, ini kalau saya dalam tanda tanya, kalimat tanya ya, Adi adalah guru. Apakah benar Adi guru? Ya, kalau memang Adi guru, maka predikat Adi adalah guru itu bernilai benar. Tapi kalau Adi bukan guru, maka predikat itu bernilai salah. Jadi satu predikat tetap kalian harus bisa nyatakan benar salahnya. Kemudian adiknya seorang perawat. Nah, Anda lihat ada kata ganti adiknya. Nya itu siapa ya? Adiknya Adi, berarti adik dari Adi. Maka kalau kalimat seperti ini ada kata pengganti ya, kata ganti dari nyamuku gitu ya, itu merupakan sebuah fungsi untuk mendapatkan seseorang nama, yaitu nama dari adik-adik. Nah, jadi misalnya Adi punya adik namanya Ani, berarti fungsi itu nanti akan menghasilkan orang bernama Ani ya, adik-adik yaitu Ani. Nah, seorang perawat. Nah, perawat merupakan predikatnya. Jadi kalau saya ganti adik-adik menjadi Ani adalah perawat. Ya, jadi fungsi itu adalah sebuah cara yang mirip predikat. Bedanya adalah kalau fungsi menghasilkan objek lain, kalau ini kan nama lain, jadi nama adik dari adik. Sedangkan kalau predikat ya, jadi ini akan menghasilkan nilai benar atau salah. Jadi kalau tadi misalnya Ani adalah perawat, nilainya berarti predikat perawat ini benar. Tapi kalau misalnya Ani bukan perawat, ya jadi nilai kebenarannya salah. Jadi itu predikat Anda harus bisa tetap sebutkan nilai benar salahnya. Oke, itu kalimat yang nomor 1. Untuk yang soal nomor 2, dapatkan dulu kalimat tunggalnya. Ada 2 ya, ini karena ada tanda atau, maka ini simbol atau. Kalimat yang pertama, Ita membuat roti. Ya, predikatnya adalah membuat. Ita subjeknya, roti objeknya. Berarti predikat membuat. Ita sebagai subjek atau tem 1, roti sebagai objek atau tem 2. Jadi Ita membuat roti. Terus Anda perhatikan membersihkan dapur. Nah, ini siapa yang membersihkan dapur? Adalah Ita. Jadi kan subjeknya Ita. Ita membersihkan dapur. Predikatnya, kata predikatnya membersihkan, berarti membersihkan. Ita tem 1, dapur tem 2. Ita membersihkan dapur. Kalau Anda lihat, ini masing-masing predikat bisa punya nilai kebenaran. Ita membuat roti, benar atau enggak? Nah, seperti itu. Kalau memang benar berarti bernilai benar, kalau tidak salah. Ita membersihkan dapur, benar atau tidak? Seperti itu ya. Jadi cara ngeceknya apakah Anda sudah nulis predikat dengan baik dan benar? Coba dibaca.
apakah bisa menghasilkan benar atau salah. Kalau bisa berarti sudah benar cara nulis predikatnya. Oke, soal 1 dan 2 tanpa quantifier. Nah sekarang soal ketiga, ada quantifier. Jadi 3 sampai 7 semuanya ada quantifier. Quantifier semua ada, beberapa semua. Kalau quantifier jangan lupa harus ada variabelnya. Jadi kalau quantifier semua nulisnya pakai A kebalik. Harus selalu diikuti quantifier itu dengan variabel. Terserah mau variabel apapun, misalnya X. Ya, jadi untuk semua X itu cara bacanya. Ya, kalau di kalimat aslinya semua X-nya itu apa? Semua rumput. Berarti X-nya harus dicek dulu dengan predikat rumput. Jadi untuk semua X adalah rumput. Jadi Anda perhatikan ini predikat nilainya benar salah. X rumput atau enggak? Ya, benar atau salah, kan seperti itu. Ya. Untuk semua X yang X adalah rumput berwarna hijau. Nah, berwarna hijau ini merupakan predikat. Ya, jadi berwarna X berwarna hijau. Oke. Hati-hati untuk quantifier semua menggunakan jika maka. Jadi untuk semua X, jika X adalah rumput, maka X berwarna hijau. Seperti itu ya. Jadi quantifier all harus pakai jika maka. Mirip di soal nomor 4 ya, tapi kita ada negasinya di sini. Semua mamalia tidak bertelur. Maka untuk semua mamalia, jadi untuk semua X, kalau X mamalia, predikatnya mamalia, maka tidak bertelur. Siapa yang nggak bertelur? Ya mamanya tadi. Berarti X negasi tidak bertelur. Ya, jadi untuk semua X, kalau X mamalia maka X tidak bertelur. Ya, jadi jika maka digunakan untuk all. Ya, quantifier all. Oke. Yang berikutnya quantifier universal yang all ya. Sekarang yang eksistensial ada. Ada itu minimal 1. Jadi eksistensial semuanya E kebalik. Ada ikan. Jadi X-nya itu ikan. Jadi untuk suatu X di mana X adalah ikan, pastikan dia bernafas dengan insan. Nah, eksistensial simbol hubungnya dan. Ya, jadi untuk suatu X itu ikan dan X itu harus bernafas dengan insan karena ada ikan yang bernafas dengan insan. Jadi harus persyaratannya adalah dan. Ya, X ikan dan X itu harus bernafas dengan insan. Supaya benar pernyataan ada ikan yang bernafas dengan insan. Ya. Nah, yang 6 sama pakai existential quantifier beberapa apa? Beberapa gadis. Oh, berarti beberapa X itu gadis dan tidak bersepatu. Negasi bersepatu X. Jadi X tidak bersepatu ya. Jangan lupa pakai dan. Soal terakhir, hati-hati ini agak sulit. Semua hasil kuadrat X. Jadi Anda lihat semua terhadap hasil kuadrat X. Nah, maka untuk hasil kuadrat ini merupakan sebuah fungsi ya. Jadi Anda contohkan misalnya X-nya adalah 2 kuadrat kan 4. Jadi menghasilkan angka baru. Maka hasil kuadrat X ini bukan predikat tetapi fungsi. Jadi X dikuadratkan dulu. Kalau X-nya 2 maka kuadratnya 4, X-nya 3 kuadratnya 9 dan seterusnya. Jadi untuk semua X, kuadrat X adalah bilangan positif. Jadi Anda perhatikan kalimat ketujuh ini predikat utamanya kalimat merupakan bilangan positif, ini adalah bilangan positif. Nah, semua hasil kuadrat ini di kalimat ketujuh adalah subjek kalimat. Jadi kalau subjek kalimat itu pasti term. Ya, jadi masuk dalam kurungnya predikat. Jadi kuadrat X merupakan subjek ya, di mana predikatnya adalah bilangan positif. Ya, jadi cek apakah kuadrat X bilangan positif. Ya, kalau memang benar untuk semua X, maka pernyataan 7 bernilai benar. Oke, itu jawaban dari latihan 8. Nah, sebenarnya untuk hari ini
materi utamanya tidak terlalu banyak tentang resolution, tetapi sebelum ke sana Anda jadi sebelum pembuktian resolution Anda perlu tahu tentang penulisan ekivalensi, kontradiksi, negasi pada predikat logik, karena nanti beberapa dipakai untuk pengubahan ke dalam clause formnya logika predikat. Oke, jadi sebuah bentuk kalimat logika predikat yang mempunyai quantifier, terutama yang ada quantifiernya, penulisannya itu bisa diubah ya untuk sesuai kebutuhannya apa. Jadi misalnya sebuah kalimat dengan quantifier universal, jadi untuk X, nah predikatnya misalnya PX, nah ini penulisannya bisa diubah dengan menegasikan universal quantifier dengan eksistensialnya. Jadi tidak, ini kalau ini untuk semua, makanya tidak beberapa seperti itu ya. Kemudian jangan lupa juga menegasikan predikatnya. Nah sebaliknya kalau misalnya yang terhadap eksistensial ya, jadi negasi terhadap semua. Jadi eksistensial itu adalah negasi terhadap semua. Jangan lupa menegasikan predikatnya. Oke, pakai contoh biar mudah dipahami. Ya. Kalau pakai kalimat biasa, semua pria sedang tidur. Kita ubah simbol logika predikatnya. Untuk semua X, jika X itu pria, maka X itu lagi tidur. Nah ini kalimat ini ekivalen dengan ya kita buat bentuk yang untuk semua menjadi yang ini ya, tidak EX, tidak tidur. Ya, jadi untuk yang ini kalimatnya tidak begitu komplit ya. Kalau mau komplit saya buat seperti ini adalah dan ya. Maka saya pakai cari simbol dan. Seperti itu. Jadi yang kita negasikan adalah predikat aslinya kalimat. Predikat aslinya adalah tidur. Jadi bukan prianya yang kita negasikan ya. Jadi predikat aslinya kalimat yaitu tidur menjadi tidak tidur. Ya, tidak tidur. Jadi kalau dibaca tidak ada pria yang tidak tidur ya. Tidak ada X itu pria dan tidak tidur. Tidak ada pria yang tidak tidur, berarti semuanya tidur. Itu ekivalen. Oke. Nah sekarang untuk yang negasi ya, jadi untuk yang eksistensial menjadi all ya, ini dibalik aja, eksistensial menjadi all, maka negasi EX ya, kalau saya hilangkan ini kan negasi terhadap negasi A, maka negasi A kan jadi A, tidur berarti tidak tidur, tidak tidur berarti tidur ya. Kalau universal harus pakai quantifier all dan harus pakai simbol jika maka, seperti itu ya. Jadi itu ekivalensi. Nah sekarang kalau lawannya, kalau negasi ya, maka kalau negasi mungkin penulisannya seperti ini ya. Oh, sebentar, maaf, benar ya. Jadi kalau saya mau menegasikan quantifier universal, jadi saya mau menegasikan quantifier eksistensial, maka hasil negasinya ya, negasi A adalah E, jadi untuk semua menjadi untuk suatu, negasi E adalah menjadi semua. Kemudian predikatnya dinegasikan. Seperti itu. Ya, jadi negasi terhadap kalimat keseluruhan, terhadap universal atau terhadap eksistensial. Jadi kalau misalkan kalimatnya jika maka ya, untuk semua X, PX, maka QX, maka negasi semua adalah EX ya. Kemudian hasil yang terakhir adalah PX dan tidak QX. Jadi negasi semua ini P maka Q menjadi PX dan tidak QX. Jadi tetap sama ya konsepnya kalau eksistensial menggunakan simbol dan. Oke, contoh kalimatnya. Semua pria sedang tidur. Jadi semua pria tidur. Kalau kita mau negasikan, jadi negasi terhadap kalimat semuanya ini akan menjadi beberapa pria tidak tidur. Jadi AX dilawankan menjadi EX. Pria X tetap. Predikat aslinya kan tidur, maka tidur akan menjadi tidak tidur. Eksistensial menggunakan dan. Kalau dibaca
baca beberapa pria atau ada pria yang enggak tidur. Ya, lawan dari semua pria itu ada pria yang enggak tidur. Mestinya juga ada pria yang tidur seperti itu. Oke. Nah, silahkan dicoba untuk ekivalensi dan negasinya dari 6 kalimat ini kalian buat masing-masing. Jerry menyukai semua benda. Ini jadi gimana ekivalensinya? Kalau dilawan jadi seperti apa? Untuk soal 6 kalimat ini untuk latihan 1. Oke. Nah, kemudian untuk pembuktian resolution pada predikat logik, sama seperti di proposisi logik, Anda butuh mengubah nanti menjadi clause form. Nah, di predikat logik karena ada variabel, ada quantifier, maka nanti cara mengubahnya tidak sesederhana di logika proposisi. Nah, ini beberapa tahap. Kalau misalnya Anda mendapat kalimat logika predikat yang masih belum siap diresolusikan, jadi masih harus diubah ke bentuk clause form, ini ada beberapa aturan yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya di dalam logika predikat muncul simbol jika dan hanya jika, jadi P sama Q ini adalah simbol predikat ya, bukan proposisi ya, tapi predikat gitu ya. Maka kalau ada dua predikat dihubungkan dengan jika dan hanya jika, kalian harus ubah menjadi jika maka. Caranya P maka Q, kemudian tambahkan tanda hubung dan Q maka P. Itu kalau di dalam kalimat ada jika dan hanya jika. Kalau misalnya sudah tidak ada, langkah kedua, kalau misalnya masih terbentuk jika maka, ya sama seperti yang di proposisi, hilangkan jika maka, ubah menjadi bentuk clause form dengan mengganti implikasi menjadi atau. Jadi P maka Q menjadi tidak P atau Q. Jadi ini sudah menjadi clause form. Ya, itu untuk menghilangkan jika maka dan tadi menghilangkan tanda biimplikasi. Kemudian menghilangkan double negation, tidak P menjadi P. Nah, jadi sama ya dengan yang minggu lalu. Nah, kemudian hati-hati kalau ada negasi terhadap atau maupun negasi terhadap dan, ini juga tidak boleh. Harus kalian buka. Jadi kalau negasi atau menjadi dan, negasi dan jadi atau, ini prinsip De Morgan. Ya, dengan masing-masing predikatnya dinegasikan. Jadi itu sama ya sebenarnya dengan yang proposisi juga seperti itu. Nah, kalau misalnya ada quantifier sekarang, hati-hati. Nah, materi yang tadi, materi negasi dipakainya di sini. Kalau negasi terhadap quantifier universal akan harus kalian ubah menjadi jangan sampai ada simbol negasi terhadap quantifiernya, intinya seperti itu. Jadi negasi A kalian ubah menjadi E. Jadi P-nya yang menjadi negasi. Negasi terhadap E kalian ubah menjadi A. Kemudian P-nya dinegasikan. Ya, jadi ini materi yang tadi negasi. Oke. Kemudian sebelum resolution itu harus tidak ada quantifier sama sekali. Ya. Nah, sebelum menghilangkan quantifier, langkah keempat harus dilakukan dulu. Kalau misalnya ada quantifier yang pertama yang menggunakan simbol variabel yang sama, padahal quantifiernya berbeda. Jadi semua quantifier harus punya nama variabel yang berbeda-beda. Contoh, ini quantifier all pakai variabel X, quantifier E juga pakai variabel X. Ini kalimat kompleks proposisi logika predikat ya, tanda hubungnya kan atau. Maka kalian harus bedakan. Misalnya yang universal quantifier itu pakai X, berarti yang eksistensial jangan pakai X, harus pakai variabel yang lain, yaitu variabel Y. Nanti akan dipakai di predikat ya, silahkan mengikuti kemunculannya tadi. Kapan yang pakai universal, mana yang pakai eksistensial. Nah, setelah membedakan variabel, nah langkah berikutnya baru kita mau menghilangkan yang pertama, menghilangkan eksistensial quantifier. Untuk menghilangkan eksistensial quantifier, ya, maka kita bisa ubah. Kalau misalnya hanya
existential quantifier saja yang ada di predikat tersebut, Anda langsung bisa ubah. Karena eksistensial ini bernilai benar kalau ada X satu aja yang membuat predikat itu bernilai benar. Maka kita ubah nilai X itu menjadi sebuah nilai term yang berupa konstanta ya. Bebas ya ini ya. Jadi kita sebuah kalimat predikat itu menjadi benar, berarti kita harus ganti satu variabel X dengan satu konstanta saja. Ya, itu sudah terbukti benar. Jadi karena ada suatu, jadi minimal satu benar, maka predikat logik predikat tersebut akan bernilai benar. Yang kita ubah X menjadi sebuah konstanta tertentu. Nah, itu kita sebut istilahnya skolem konstanta. Ya, jadi munculkan konstanta tertentu yang membuat kalimat predikat itu benar. Namun hati-hati kalau misalnya eksistensial itu muncul bersamaan dengan yang universal, ya ini harus hati-hati, tidak bisa langsung jadi diganti sebuah konstanta. Karena apa? Kemunculannya quantifier E ini terikat juga dari konstanta A. Jadi untuk semua X di dalamnya ada untuk suatu Y. Ya, jadi X sama Y-nya kan kepake terikat bersamaan, yang satu Y terikat satu saja cukup kalau X itu untuk semua variabel X. Maka kalau untuk menghilangkan yang pertama, kita hilangkan yang quantifier eksistensialnya dahulu. Kalau dia ada universal, maka tidak boleh langsung Y ini diubah menjadi konstanta seperti yang contoh di atas, tidak. Maka karena Y juga dipengaruhi oleh variabel quantifier X, maka cara mengubah Y jangan langsung skolem konstan, tapi kita gunakan dari fungsi ya. Ada hati-hati. Ada ingat fungsi itu kan menghasilkan objek yang lain. Jadi fungsi yang kita sebut skolem function, fungsi itu punya parameter universal quantifier. Jadi variabel universal quantifier. Jadi fungsi dengan parameternya adalah term X nanti akan menghasilkan konstanta yang baru. Ya, jadi ubah jadi fungsi yang pakai term X, X-nya dapat dari variabel universal. Itu kalau misalnya eksistensialnya terikat pada kemunculan universal quantifier. Ya. Oke, coba diberikan contoh misalkan ini. Everyone has a name. Jadi untuk semua, everyone itu kan orang berarti ya, untuk semua X maka ada nama tertentu. Ya, yaitu nama Y, di mana orang X tadi mempunyai nama Y tersebut. Jadi ada perhatikan eksistensial Y-nya ini terikat di depannya didahului dari universal X. Ya, jadi Y tergantung X-nya siapa, maka Y itu nama yang dipunyai oleh orang X. Jadi untuk semua X. Maka mengubahnya tidak boleh langsung Y itu menjadi nama tertentu, tapi Y kalian ubah menjadi sebuah fungsi dengan term X. Ya, jadi ada nama yaitu namanya yang dihasilkan dari orang X. Ya, X has nama yang merupakan nama dari X. Ya, itu kita sebut skolem function. Ya, jadi hati-hati ya untuk menghilangkan eksistensial ada dua cara. Perhatikan apakah hanya satu predikat terhadap eksistensial. Kalau iya langsung menjadi konstanta, kalau tidak jadikan fungsi. Nah, yang langkah terakhir menghilangkan universal quantifier. Kalau ini mudah ya untuk semua X. Jadi kita bisa generalisasikan ya. Kalau pernyataan itu akan benar, maka kita ganti apapun X atau Y pasti akan semuanya harus bernilai benar. Maka kita bisa langsung eliminasikan atau hilangkan universal quantifier, kalimat predikatnya tinggal PX atau Y. Dan nanti kita akan lakukan kuantifikasi. Nah, itu nanti pada pembuktian kita akan lakukan penggantian X sama Y-nya dari pernyataan-pernyataan yang lain. Oke, itu cara menghilangkan universal quantifier. Nah, sebenarnya sampai tahap ke-6 ini sudah siap dilakukan proving ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki, jadi kalau misalnya ada yang distribusi, kalian lakukan bentuk lainnya distribusi supaya munculnya ini kan hanya atau terhadap dan. Kalau ada yang
disjunction sama conjunctionnya dan sama atonya bersamaan tapi terpisah kurung, kalian jadikan satu kurung. Nah setelah semuanya itu bisa dibuat dalam bentuk closed form, maka baru kita lakukan proofing. Ya, untuk proofing, karena tadi Anda perhatikan terutama di bagian ke-6 ini ya, universal all itu langsung dihilangkan. Nah, nanti akan ada proses yang kita sebut proses unifikasi. Unifikasi itu penggantian variabel, ya, nilai variabel diganti atau disubstitusikan. Ya, jadi kita akan melakukan proses matching, ya, menggantikan, mensubstitusikan terhadap term-term dari predikat logik. Oke. Kalau di logika proposisi untuk sebelum resolusi kan, untuk resolusi kan mudah, kalian tinggal temukan proposisi L, ada enggak proposisi tidak L. Kalau ada maka resolusi selesai. Nah, kalau predikat logik tidak bisa langsung seperti itu. Ya. Kalau misalnya predikatnya sama, ya, setting, kalian tinggal cari tidak setting. Tapi karena di dalam logika predikat ada term, ya, di dalamnya terpredikat kan ada term, maka selain ngecek nama predikatnya berlawanan atau tidak, Anda harus ngecek argumennya atau termnya itu sama atau enggak. Ya, kalau yang setting sun, tidak setting terus termnya sun, ini kan ini oke, ini masih bisa diterapkan resolusi. Tetapi kalau namanya predikat sudah tidak sama, itu tidak bisa diterapkan resolusi. Contoh, satu pertama kali predikat beautiful, ya, oh ini masih bisa resolution, tidak beautiful, oke, masih bisa. Tapi termnya yang satu D, satunya night, nah ini nggak bisa dilakukan resolution. Jadi pastikan dulu yang pertama adalah predikatnya, yang kedua, ya, jadi predikatnya harus sama dulu, dan yang kedua termnya. Contoh predikatnya nggak sama, kalian nggak bisa lakukan resolution kalau predikatnya berbeda. Cat is playing, yang predikat kedua trying to play cat, ini kan beda. Namanya harus sama, ya. Kemudian baru termnya. Nah, proses itu kita sebut unifikasi. Jadi nyocok-nyocokkan, matchingkan predikat dengan predikat yang satunya, kemudian term dengan term penggantinya. Jadi kalau term mencocokkan term, harus predikatnya cocok dulu. Oke, contoh unifikasi ya. Contoh misalnya ada dua predikat P dan predikat Q. Predikat P yang pertama mengandung variabel Y, termnya, jadi Y is turtle. Sedangkan predikat yang kedua, Tom is turtle. Nah, jadi konstanta. Nah, kalau kalian sudah mempunyai dua predikat, ya, nah ini yang satu ada variabel, yang satu konstanta, maka Anda boleh melakukan proses yang kita sebut matching atau unification, mengganti, mensubstitusikan nilai variabel itu dengan konstanta yang diketahui. Jadi saya lakukan substitusi Y, kita ganti Tom. Ya, ini benar ya, hasil nanti proses resolusinya, pembuktiannya akan bisa kita buat penggantian itu terhadap semua variabel yang muncul, ya. Karena masing-masing proposisi predikat itu diketahui bernilai benar. Oke. Yang kedua, saya baca pakai kalimat aja. Jerry loves eggs. Lagi Jerry loves G. Oh, berarti saya bisa ganti variabel X dengan G. Kemudian Bart friends X, Y friends Milhouse. Nah, Anda perhatikan Bart sebagai term 1 pada kalimat P, Y sebagai term 1 pada kalimat Q. Maka yang diunifikasikan atau disubstitusikan adalah variabel Y. Y akan bisa digantikan oleh Bart. Nah, sekarang yang term 2-nya X pada P akan digantikan Milhouse pada Q. Jadi unifikasi X menjadi Milhouse. Ya, jadi variabel-variabel kita bisa substitusikan, kita gantikan dengan nilai konstanta, itu kita sebut proses unifikasi. Ya, ini adalah selama predikatnya bernilai sama atau cocok gitu ya. Kemudian
untuk contoh berikutnya ini unifikasi terhadap metode atau function, sorry ya. Nah, lihat round obeys X, yang key Z obeys mother Z. Untuk term 1, variabelnya ada di key, jadi Z akan digantikan menjadi round. Kemudian variabel berikutnya X di term 2-nya P akan digantikan oleh mother Z. Jadi X bisa digantikan, diunifikasi menjadi mother Z. Dalam hal ini tadi Z sudah menjadi round, maka X akan disubstitusikan menjadi mother dari round. Ya, jadi kalau kalimat komplitnya, round akan mentaati mamahnya sendiri ya, karena X adalah mother round. Berikutnya, proses unifikasi yang berikutnya, Y it's Y. Di kalimat P, Z it's fish. Anda perhatikan ini variabelnya sama. Lihat lokasi termnya. Yang term pertama Y yang pertama. Substitusinya bisa digantikan menjadi Z. Jadi Y bisa di replace atau disubstitusikan dengan Z. Kemudian yang Y kedua akan disubstitusikan menjadi fish. Jadi Y menjadi fish. Oleh karena itu, karena Y bisa digantikan fish, berarti tadi Y bisa digantikan Z. Z itu adalah fish. Seperti itu ya, karena ada konstanta Y diganti konstanta fish. Nah, Y diganti variabel Z, oh berarti variabel Z dapat diunifikasikan atau disubstitusikan menjadi fish. Berikutnya ya, JDXY ya, sama-sama sis predikatnya, hati-hati, Z DJ home set. Oke. Nah, untuk term yang pertama, Z unifikasinya menjadi JD. Jadi Z jadi JD. Term pertama. Term yang kedua, X menjadi DJ. X menjadi DJ. Term yang ketiga, Y menjadi home set. Ya, Z tadi adalah JD, berarti Y disubstitusikan menjadi home dari JD, maka Y ganti menjadi home JD. Hati-hati, nah ini proses unifikasi yang berhasil semua, cocok gitu ya. Nah, untuk contoh terakhir akan diperlihatkan yang tidak bisa unifikasi dilakukan, matchingnya gagal. Term 1, X jadi DJ. Oke, X menjadi DJ. Kemudian IDX, IDY, berarti X menjadi Y. Yang pertama jadi X DJ, kemudian X bisa diganti menjadi Y. Sama-sama fungsi ID gitu ya. Dengan term satunya X, termnya Y. Jadi X jadi Y. Kemudian term yang ketiga, home JD, yang di sini home Y. Oh, berarti ini substitusi. Y menjadi JD. Oke, kalau misalnya saya bantu dengan ditulis gitu ya. Saya insert dulu text box khusus untuk yang ketiga ya. Yang pertama X saya bisa replace menjadi DJ ya, dari term 1. Kemudian dari term 2 IDX ya, jadi X juga bisa diganti Y karena IDX slash IDY ya, jadi X jadi Y. Berarti kan kesimpulannya di sini Y-nya ya, dari 2 ini X DJ, X jadi Y, berarti kan Y adalah DJ. Seperti itu. Dari 2 proses unifikasi yang dari term 1 dan term 2. Berarti X adalah bisa diganti DJ atau Y adalah DJ. Nah, dari term 3 home Y, home JD. Nah, Y-nya unifikasinya jadi JD. Nah, Anda perhatikan ini proses unifikasi yang gagal, jadi tidak cocok, nggak matching. Ya, home JD itu beda dengan home DJ, ya orang yang berbeda. Ya, jadi DJ beda dengan orang DJ, JD. Nah, berarti gagal proses unifikasi dilakukan terhadap kalimat P dan Q yang terakhir. Seperti itu. Ya, jadi Anda lakukan matching atau unifikasi, kalau berhasil
maka nanti proses resolusinya akan jalan terus. Kalau tidak, proses resolution proofingnya tidak bisa dilakukan. Oke. Nah, sekarang untuk unifikasi, kalau yang tadi selalu menghasilkan satu proses satu variabel bisa diganti hanya satu konstanta tertentu. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau misalnya diketahui beberapa predikat yang bernilai sama, predikat yang sama maksud saya, dengan beberapa konstanta yang berbeda terhadap predikat yang sama tersebut, maka saya bisa lakukan unifikasi dan mungkin bisa menghasilkan beberapa proses substitusi yang mungkin. Ya, jadi diasumsikan ini merupakan sebuah premis-premis yang memang sudah bernilai benar yang dimasukkan kepada ke sistem logik gitu ya. Anda perhatikan untuk predikat utamanya P, yaitu John knows X, jadi John mengenal X. Kemudian predikat Q yang diisi konstanta-konstantanya, jadi ada beberapa yang berisi konstanta. Jadi yang pertama, John kenal Jane, John knows Jane. Yang kedua, Y knows OJ. Yang ketiga, Y knows mother dari Y. Nah, maka akan bisa mencari hasil unifikasi yang mungkin untuk variabel-variabel yang ada di dalam logika predikat ini, di dalam predikat-predikat ini. Oke, dari yang pertama, ya, kalau misalnya saya tambahkan ya, jadi sebuah aturan yang baru, misalkan ada aturan yang memanfaatkan predikat knows. Contoh, John yang kenal X, ya, jika John kenal X maka John menyukai X. Maka dengan menggunakan premis P dan Q untuk mendapatkan apa saja yang bisa diunifikasikan, nanti kita bisa akan mencari kesimpulan siapa saja orang yang yang disukai oleh John. Ya, jadi kalau John mengenal X, maka John akan menyukai X. Nah, kita lakukan unifikasi. Untuk pertama, John, ya, jadi termnya sama untuk yang term 1. Kemudian term kedua, X, Jane. Maka X bisa disubstitusikan menjadi Jane. Nah, berarti John mengenal Jane. Berarti kalau John dengan X-nya diganti Jane, maka John akan menyukai Jane. Nah, ini bisa kita simpulkan dari pernyataan kalimat Q yang pertama, John menyukai Jane. Nah, oke, kita coba gunakan untuk yang kedua. Ya, yang kedua, X, ya, UJ. Berarti X bisa digantikan OJ. Maka kesimpulannya, kalau John mengenal OJ, maka John menyukai OJ. Berarti ini Lex dari pernyataan kedua. Nah, yang ketiga, hati-hati, term satunya John, tapi untuk yang Q term satunya Y. Berarti substitusikan atau unifikasikan dulu. Y akan diganti menjadi John. Ya, kemudian X bisa diganti mother Y. Tadi karena Y sudah diganti jadi John, maka X akan menjadi mother dari John. Oke. Ya. Jadi X akan menjadi mother John. Oke, kita coba. John knows X. Ya. Maka John likes, jadi X menjadi mother John. Jadi John likes mother John. Oke. Nah, jadi kalau dituliskan komplit, setiap proses unifikasinya penggantian variabel X, yang pertama di J, X jadi OJ, ya, Y jadi John dulu, kemudian X jadi OJ, kemudian Y jadi John, kemudian X jadi mother of Y atau mother John. Maka ini penarikan kesimpulan yang bisa dilakukan setelah proses unifikasi dilakukan. Oke. Jadi proses unifikasi kenapa bisa dilakukan ya, karena dari yang tadi proses convertingnya universal quantifier menyembunyikan atau menghilangkan universal
quantifiernya dihilangkan sehingga hanya tinggal predikat-predikatnya lah. Untuk supaya bisa bernilai benar kan harus dikasih nilai X dan Y yang sesuai. Nah, X yang sesuai diperoleh dari mana? Ya diperoleh dari proses unifikasi. Nanti pasti ada beberapa kalimat yang mengandung konstanta sehingga variabel-variabel yang muncul pada logik kalimat-kalimat pada logik predikat dapat diganti menjadi konstanta tertentu. Ya, karena untuk semua X, untuk semua Y benar ya, apapun penggantian variabel selama pada predikat itu bernilai benar, maka kalimat itu akan menjadi benar. Ya. Di nanti proses unifikasi kita akan gunakan ke dalam pembuktian resolution predikat logik. Oke, untuk langkah-langkahnya sama dengan yang di proposisi logik. Jadi kalian pertama ya pasti buat dulu kalimat-kalimat argumen dalam predikat logik dulu, kemudian ubah ke dalam closed form dengan menggunakan cara-cara tadi yang ada di depan, ada beberapa langkah ya. Kemudian negasikan konklusinya, setelah itu lakukan resolution dengan menerapkan substitusi ya, substitusi unifikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah empty clause kontradiksi, maka argumen valid, kalau tidak argumen tidak valid ya. Jadi perbedaan dengan logika proposisi ada proses substitusinya ya, ada proses unifikasinya. Oke, saya pakai beberapa contoh. Untuk yang pertama, Anda diminta membuktikan argumen dengan dua premis, Socrates is a mortal, all mortals will die. Konklusinya Socrates will die. Oke, kita ubah dalam bentuk predikat. Socrates is a mortal akan berubah menjadi predikatnya mortal dengan subjek Socrates menjadi termnya. Kemudian premis yang kedua, all mortals will die, maka untuk semua X gitu ya, X mortal dan X will die. Kemudian konklusinya kita ubah jadi predikat logik, Socrates will die, predikat will die dengan termnya adalah Socrates. Oke, ini perubahan menjadi predikat logik. Setelah itu kita ubah jadi clause form. Premis pertama tetap mortal Socrates. Nah, premis kedua Anda lihat ada universal quantifier ya, maka kita akan ubah kita bisa hilangkan universal quantifier. Nah, tapi Anda lihat ada implikasi. Nah, implikasi diubah dulu menjadi bentuk yang or-nya ya, jadi tidak mortal atau will die. Oke, jadi ini tidak mortal atau will die itu bentuk pengubahan implikasi. Kemudian universal langsung dihilangkan. Jadi premis kedua pengubahan menjadi clause form menjadi bentuk X not mortal or X will die. Oke, setelah itu negasikan will die jadi negasi will die untuk konklusinya dinegasikan. Nah, tiga kalimat ini kita gunakan untuk resolution. Oke, saya tulis ulang di atas. Nah, perhatikan ada beberapa variabel. Nah, ini variabel ini kita bisa lakukan unifikasi ya, sehingga nanti akan dapat kesimpulan kontradiksi atau tidak. Oke, kita lakukan resolution. Saya mulai dari kesimpulan yang dinegasikan. Jadi predikat tidak not will die. Berarti saya harus cari premis yang mengandung predikat will die. Dalam hal ini nomor 2. Maka saya resolutionkan negasi will die Socrates dengan will die X. Nah, ini terjadilah proses unifikasi, substitusi. Ya, will die X, negasi will die Socrates, not will die Socrates. Jadi X bisa diganti menjadi Socrates. Berarti kalau X diganti menjadi Socrates, maka negasi mortal X, ya X-nya kalian langsung ganti menjadi Socrates. Ya, jadi hasil resolution dengan unifikasi substitusi X menjadi Socrates, gabungan 2-3 akan menghasilkan kalimat yang benar, yaitu mengganti variabel X pada predikat not mortal menjadi Socrates. Ya, lakukan terus resolution. Ya, dengan menggunakan kalimat keempat, negasi mortal Socrates, cari dulu predikat mortal, ya not mortal dengan predikat mortal. Predikat mortal adalah premis yang nomor 1. Nah, sudah cocok predikatnya mortal dengan not mortal. Matching yang pertama, matching yang kedua, cocokkan, termnya cocok atau enggak? Oh, termnya cocok, Socrates sama Socrates. Oke,
karena sudah cocok, not mortal Socrates, ya, mortal Socrates, maka hasil resolutionnya adalah empty clause. Jadi kita jadi contradiction, jadi argumen valid, conclusionnya berarti benar, ya, Socrates will die, bernilai benar. Oke, itu resolution pada predikat. Jadi mirip dengan logika proposisi sebenarnya, langkahnya sama kalau untuk resolution. Yang jadi caranya harus di close form, konklusinya dinegasikan, resolution, kontradiksi atau tidak. Perbedaannya adalah pada ya pengubahan simbol-simbol logika predikatnya menjadi close form. Hati-hati dengan menggunakan 8 langkah yang di depan. Kemudian untuk resolusinya terjadilah substitusi, yaitu penggantian kemunculan variabel ke nilai konstan tertentu. Oke, saya coba langkah berikutnya. Nah, beberapa kalau predikat terlalu panjang bisa sekalian simbolkan dalam bentuk singkatan huruf. Contoh di sini misalnya, all Greek chefs are Italian. Maka untuk predikat, ya, penulisannya kan untuk semua X gitu ya. X adalah Greek chef, maka X Italian, itu komplitnya seperti itu. Nah, untuk predikat Greek chef, ya, X apakah Greek chef? Tidak pakai kalimat komplit Greek chef, bisa kalian lakukan penyingkatan nama predikat misalnya GC seperti itu ya, simbolnya biasanya pakai huruf besar. Jadi X adalah Greek chef. Kemudian apakah X itu Italian? Maka kita pakai predikat I, X is Italian. Ya, jadi yang nomor 1 ada 2 predikat karena kan quantifier all X Greek chef dan X Italian. Ini sama ya, all X untuk semua X Italian sudah ada predikatnya, dan enjoy good food. Nah, enjoy good food ini predikat simbol yang kedua, simbol yang ketiga, EF. Jadi X enjoys good food. Oke. Kalimat ketiga kita temukan dulu predikat tunggalnya. Either Michael or Louis is a Greek chef. Greek chef tadi sudah ada simbol predikatnya GC. Berarti Michael sama Louis ini nanti X-nya diganti nama, jadi Michael, yang satunya lagi diganti Louis. Kemudian nomor 4, Michael is not Greek chef. Greek chef sudah ada nama predikatnya, is not berarti negasi, X-nya jadi Michael. Kesimpulannya, Louis enjoy good food. Enjoy good food sudah ada predikatnya EF, nanti Louis menjadi gantinya X. Maka kalau penulisan komplitnya untuk semua X, ya, X Greek chef, maka X Italian. Semua Italian, X Italian, maka X enjoy good food. Either Michael or Louis. Nah, Michael Greek chef atau Louis yang Greek chef. Michael is not Greek chef, Michael bukan Greek chef. Kesimpulannya Louis enjoy good food. Oke. Jadi dengan sudah diubah menjadi simbol logika predikat, maka kita lakukan pengubahan pertama menjadi close form dulu, ya, hilangkan implikasi, ya, yang pasti biasanya ada implikasi, hilangkan implikasi karena hanya universal, jadi nggak ada penghilangan eksistensial, jadi hanya menghilangkan implikasi, jadi GC menjadi tidak GC atau IX, ya, ini juga sama, berarti hasilnya tidak GC atau IX, yang kedua tidak I atau IF. Nah, selanjutnya yang lainnya tetap. Sudahlah menjadi close form, negasikan conclusion, dan sudah komplit. Nah, bentuk inilah sudah siap untuk dilakukan resolution. Oke, saya coba berikan contoh cara menjawab resolution dengan cara lain. Kalau yang cara yang sebelumnya menggunakan yang seperti ini gitu ya, cara lain boleh menggunakan ada panah-panahnya, ada garis-garisnya. Ini kalau cara menjawabnya seperti ini lebih gampang dilihat proses substitusinya. Jadi cara ini sebenarnya biasa saya pakai kalau misalnya proses resolusinya cukup banyak. Kalau yang tadi sebelumnya kan resolusinya sedikit, ya, pakai kalimat-kalimat. Nah, kalau sudah resolusinya banyak, lebih enak menggunakan cara ini, ya, biar kelihatan proses substitusi atau unifikasinya. Oke, saya mulai dari konklusi. Konklusinya kan negasi. EF itu adalah enjoy good food, ya, enjoy good food. Louis nggak
nggak menyenangi makanannya. Jadi negasi EF Lewis sama prosesnya, mencari premis yang mengandung EF gitu ya. Oke, coba saya kopikan aja deh kalimat soalnya supaya gampang dilihat di halaman yang berikutnya. Oke. Nah, jadi ini kalimat soal bisa Anda lihat. Nah, jadi yang 5 cari yang predikat EF saja, berarti yang nomor 2 yang ini ya, cocok. Maka Anda perhatikan negasi EF dengan EF Lewis termnya yang dari 5 yang dari kalimat kedua termnya Y, maka unifikasikan, substitusikan Y menjadi Lewis. Oke, maka kemunculan Y akan berubah jadi Lewis. Dalam hal ini hasil resolutionnya adalah negasi I, maka I Italian ya, mengubah Y menjadi Lewis. Langkah berikutnya, negasi I berarti saya mencari I ada di premis 1 ya. Oke, negasi GCX atau IX. Nah, I Lewis ini IX, maka substitusi X menjadi Lewis. Hasil resolusinya negasi GC, X, GC, negasi GC akan menjadi X-nya adalah Lewis. Oke, kalimat ke-7. Berikutnya, karena belum terjadi kontradiksi, saya coba cari apakah ada GC. GC ada di kalimat ketiga. Bagi negasi GC Lewis dengan negasi dengan GC Michael atau GC Lewis. Nah, ini masih matching. Ya, jadi saya bisa lakukan resolution. Jadi menghilangkan GC Lewis dengan negasi GC Lewis dapat GC Michael. Apakah ada GC ya, GC Michael? Negasi GC Michael ada di kalimat keempat. Nah, sama negasi GC Michael, K berarti cocok, matching. Nah, langsung hasil resolusinya adalah empty clause. Terjadilah contradiction. Berarti kesimpulannya argumen valid. Ya, berarti kesimpulannya ya, Louis enjoys good food. Ya. Oke, itu 2 contoh. Nah, sekarang coba saya berikan contoh yang ketiga, yang terakhir. Ya, ini untuk nanti membuktikan valid tidaknya gitu ya. Dengan cara mengubah contoh yang tadi sebelumnya, all Greek chefs are Italian diganti menjadi some Greek chef. Jadi dari universal quantifier menjadi existential quantifier. Sedangkan yang kalimat lainnya tetap. Maka kalau diubah menjadi existential quantifier, jadi jangan lupa menggunakan dan ya, existential, ex Greek chef and ex Italian. Ya, jadi some Greek chef are Italian. Jadi pergantiannya hati-hati. Kalau menggunakan universal quantifier ini ada implikasi, kita ubah ke clause form jadi or, negasi I atau EF, langsung di drop atau langsung dihilangkan universal quantifier. Kalau eksistensial tidak bisa seperti itu ya, dari penjelasan yang sebelumnya. Kalau eksistensial diganti menjadi konstanta. Karena apa? Tidak muncul kan, tidak ada di dahulu universal quantifier, maka langsung jadi konstanta. EX jadi konstanta. Semua kemunculan X munculkan sebuah konstanta tertentu. Terserah nama orang yang pasti. Ini ya. Jadi Anda bisa ganti, karena kalau di depannya ada AX baru jadi dijadikan fungsi. Tapi karena ini hanya EX, jadi eksistensial saja, maka X kalian langsung gantikan jadi konstanta. Jadi sekolom konstan. Contoh misalnya langsung ganti konstanta sum. Jadi ada orang bernama Sam. Jadi ini N bisa dipisah 2 ya. Jadi menghilangkan N untuk clause form kita bisa jadi GCX, IX. Karena eksistensial maka X kita ganti konstanta Sam. Jadi Sam is Greek chef, Sam is Italian. Jadi 2 kalimat. Ya. Seperti itu, sekolom constant ya, dengan menggunakan pengubahan X jadi angka atau nilai konstanta tertentu, terserah nama orang siapapun itu. Kalimat kedua sampai kelima sama seperti yang tadi ya. Oke, coba sekarang
Kita lakukan pembuktiannya. Setelah dinegasikan Louis-nya, not enjoy food gitu ya. Saya mulai dari yang Louis lagi seperti yang tadi, 5 dengan EF berarti 2 gitu ya. Berarti X menjadi Louis, ketemulah resolution yang ke-6, hasil yang ke-6, resolution pertama, Louis bukan Italian. Ya. Kemudian saya perlu cari Louis. Louis. Ya, sorry, jangan Louis. Dulu. Saya cari predikat Dari 1 sampai 4 predikat ada di 1B saja. Jadi, Anda perhatikan predikat Italian hanya di 1B. Nah, ini enggak matching. Negasi oke, Italian. Tapi termnya tidak bisa dilakukan proses unifikasi, nggak ada substitusi. Louis sama Sam kan nggak bisa. Nah, jadi cannot be unified, nggak terbentuk empty clause. Maka kita sebut bahwa argumen tersebut tidak dibuktikan tidak. Salah ini. Therefore argument is invalid. Oke. Jadi argumennya no contradiction can be found, argument is not valid. Ya, is invalid. Oke. Itu 3 contoh untuk resolution. Nah, silahkan kalian terapkan resolution dengan predikat objek dengan dari 2 contoh kalimat ini. Latihan dulu ya, latihan mengubah ke predikat logiknya. Nah, ini silahkan boleh langsung menggunakan saran dari soal menggunakan predikat mother, ini predikatnya pakai nama M, cook pakai predikat bernama C, healthy predikat bernama H, silahkan boleh, atau kalian mau tulis lengkap mother, cook, terserah. Yang nomor 2 juga sama, sudah diberikan arahan apakah New Yorkers itu N, Cosmopolitan itu C, Friendly itu L. Coba gunakan resolution untuk menyatakan apakah argumen ini valid atau tidak. Ini latihan kedua. Jadi 2 latihan ya, latihan 1 dan latihan 2. Silakan dikerjakan, ditulis tangan, kemudian kalian nanti foto, kalian upload di Google Classroom paling lambat Jumat malam jam 23.59. Oke? Itu materi logika dari proposisi sampai logik beserta pembuktiannya sudah selesai. Nah, untuk melanjutkan tentang prolog, hari ini masih baru pengenalan prolog, nanti akan dilanjutkan di minggu depannya, yaitu implementasinya ke programming. Jadi untuk yang prolog hari ini baru pengantar aturan-aturan pada penulisan di prolognya, gitu ya. Jadi prolog merupakan bahasa natural language processing sebenarnya ya, untuk berbasis logika, sudah lama diciptakannya tahun 72 di Prancis ya. Singkatan dari apa sih itu prolog? Prolog adalah singkatan dari programming in logic, programmation and logic. Jadi programming in logic. Yang digunakan konsep programming logiknya, logik yang dipakai adalah predikat logik atau biasanya kadang sering disebut juga first order logic. Predikat diawali huruf kecil gitu ya. Kemudian untuk konstanta diawali huruf kecil atau angka. Nah, khusus variabel yang huruf besar. Ya, jadi untuk variabel huruf besar atau diawali dengan underscore. Nah, untuk menutup sebuah kalimat harus dikasih tanda titik. Ya, kalau di C# kalian pakai titik koma, kalau di prolog tanda titik untuk menutup sebuah klausa atau kalimat. Nah, kemudian untuk menuliskan implikasi, nah kalian tuliskan dalam bentuk titik 2 minus ya, seperti itu. Oke, nah sekarang diberikan contoh-contoh sebuah klausa yang kita sebut fakta. Fakta itu biasanya sebuah kalimat yang ada nilai termnya berupa sebuah konstanta. Ya, jadi untuk penulisan konstanta tadi adalah huruf kecil kan diawalinya. Maka wolf ini adalah nama binatang. Dalam hal ini wolf anjing. Ya,
Wolf is a dog. Jadi konstanta. Predikatnya dog. Tanda titik jangan lupa. Oke. Jadi konstanta satu saja. Kemudian anjing. Untuk aturan, putusan aturan yang menggunakan if, maka headnya apa, bodinya apa. Tulis dulu headnya, kemudian bodinya. Ya, jadi sebuah binatang dikatakan anjing jika apa? Dia menggonggong dan dia menggerak-gerakkan ekornya atau mengibas-ibaskan ekornya. Jadi kalau dituliskan if then, untuk semua anjing kalau ia menggonggong, untuk semua X, kalau X itu menggonggong dan X mengibaskan ekornya, maka X adalah anjing. Jadi dogs di sini hasil kesimpulannya itu merupakan head, kemudian premis-premisnya, nah itu merupakan body. Nah, jadi ini cara menuliskan aturan atau argumen. Ya, jadi ini kesimpulannya, yang ini adalah premisnya. Oke. Cara penulisannya dog X, Anda lihat variabel X huruf besar, ya if titik 2 minus X barks. Nah kalau dan, cara penulisannya pakai koma, ya, dan X variabel wax tail. Nama predikat semua diawali huruf kecil. Oke. Nah sekarang kita pakai contoh sederhana. Jadi ada rule, ada aturan, yang tadi dogs, gitu ya, satu aturan, kemudian 3 fakta. Wolf itu menggonggong, Spot juga menggonggong, Wolf mengibas-ibaskan ekornya. Jadi ada 3 fakta. Nah ini yang disebut deklaratif programming. Jadi Anda tulis-tuliskan kalimat-kalimatnya, kemudian query-nya yang mau ditanyakan terhadap knowledge base-nya Prolog, ya ini ditulis gitu ya. Jadi cara menuliskannya nanti tuliskan pertanyaan misalnya yang jawabnya yes atau no dalam bentuk logika predikat juga, ya. Dog kurung wolf. Nah, ditanyakan apakah wolf seekor anjing, maka nanti hasil prolognya akan menghasilkan nilai yes, ya, benar bahwa wolf adalah seekor anjing, ya. Nah dari mana? Ya kalau Anda lihat ini kan ada aturan disebut anjing itu kalau menggonggong serta mengibaskan ekornya. Nah kalau konstantanya wolf, dia aturan itu akan mencari fakta yang sesuai yang akan diterapkan pada aturan tersebut. Kita coba yang pertama. Kalau wolf, ya, jadi akan mencari apakah ada fakta wolf yang barks. Oh iya ada. Nah jadi X unifikasi menjadi wolf, kan seperti itu. Kemudian cari fakta yang berikutnya yang dibutuhkan untuk X backtail, ya, dengan nilainya wolf. Apakah ada fakta backtail? Nah kan ternyata ada. Ya, berarti maka pertanyaan query wolf adalah dog. Nah, dapat 2 fakta yang menunjang bahwa wolf adalah dog. Berarti kesimpulannya benar, ya. Maka jawaban dari pertanyaan wolf is a dog, yes. Sedangkan kalau diganti pertanyaan yang lain, konstantanya diubah jadi spot, maka akan dikeluarkan output tidak ada yang cocok atau jawabannya no, ya. Karena kalau spot hanya ditemukan fakta terhadap barks, yaitu spot barks, ya. Sedangkan backtail-nya nggak akan menemukan spot yang backtail. Maka query-nya mengembalikan nilai no, bahwa tidak ada yang cocok, ya, dari untuk menyatakan cocok dengan aturan dog, spot itu adalah dog. Oke, itu contoh program Prolog yang sederhana yang jawabannya yes atau no. Kemudian bisa juga kalian menanyakan juga di query-nya Prolog, menanyakan isi variabel, ya. Jadi Y itu
anjing, Y itu anjing, Y itu siapa aja, apa aja, ya. Maka hasilnya nanti adalah mengeluarkan nilai-nilai konstanta yang sesuai dengan Y, yang sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ada di dalam knowledge base prolog. Dari yang soal sebelumnya kita tahu bahwa yang dog itu hanya wolf, jadi nanti outputnya adalah Y bernilai wolf, ya. Jadi query-nya bisa pertanyaan yes no question atau menanyakan isi variabel yang cocok, ya, dan juga nanti proses beberapa yang lain. Nah, cara pencarian yang dilakukan di dalam prolog, ya, menggunakan reverse search, kemudian dilakukan mulai dari atas sampai bawah, ya. Jadi baca programnya dari atas sampai bawah, yang cari yang cocok, apakah ada yang cocok dengan headnya, kalau ada maka dicari terus, lakukan substitusi, unifikasi yang sesuai. Oke. Nah, sekarang contoh yang terakhir, Melville written by Moby Dick. Buku Moby Dick 250 lainnya, ya. Dr. Noob, ya, 210. Nah, ini 4 fakta. Yang terakhir ini merupakan aturan. Kalau ada title novel yang panjang, ya, novel yang panjang dengan judul tertentu, maka nah ini untuk sembarang gitu ya, untuk sembarang isian yang ditulis dengan judul tertentu, ya. Jadi penulisnya adalah menulis judul tertentu, buku judul tertentu dengan panjang tertentu yang disebut long novel kalau panjang bukunya atau tebal bukunya lebih dari 300, ya. Panjang buku ini mungkin tebal buku 300 halaman seperti itu. Oke. Jadi pengarangnya siapa, mengarang buku judul titlenya panjangnya berapa, dengan panjang 300 maka disebut long novel. Nah, pertanyaannya tadi, X penulis dari buku apa, ya. Jadi kalau kita lihat penulis written by titlenya apa. Nah, proses seperti ini, ya, di matching kita lakukan unifikasi. Kalau dari faktanya written by, jadi kan ini kan headnya, ya, ingin melihat written by-nya siapa, ya. Kalau coba written by tinggal nyocokin dari faktanya, ada 2 fakta written by, ya, Fleming, Dr. Noob, Melville, Moby Dick. Jadi X-nya Fleming, yang kedua yang pertama X-nya Fleming, Y-nya Dr. Noob. Yang kedua X-nya Melville, yang kedua Y-nya Moby Dick. Jadi ada 2 solution. Jadi ini kalau menerangkan faktanya, ya, jadi variabel dari fakta. Kemudian untuk menanyakan variabel juga, tapi untuk yang titlenya sudah diketahui. Nah, dari fakta hanya 1 yang pengarangnya Melville, yaitu pengarang dari Moby Dick hanya 1, yaitu Melville, maka 1 solusi yang ditemukan. Nah, kalau pertanyaan terhadap head, aturan headnya, title mana yang disebut novel yang panjang, long novel, ya, proses matching atau unifikasi dilakukan, ya. Jadi pertama kali pakai fakta yang pertama, Fleming, judul bukunya Dr. Noob. Terus harus dibuktikan juga untuk buku premis yang kedua, kan written by sudah, sekarang book. Dr. Noob butuh premis variabel length. Kemudian lengthnya berapa? Apakah lebih dari 300? Ternyata Dr. Noob lebih dari 300 lengthnya. Maka kesimpulannya untuk long novel X sukses, yaitu Dr. Noob, ya, titlenya Dr. Noob. Dan terserah judulnya yang dimunculkan. Jadi ini yang ingin ditanyakan adalah long novel X, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah X-nya. Nah, X unifikasi dengan title, berarti nanti X-nya dimunculkan yaitu berupa titlenya. Jadi yang sesuai adalah Dr. Noob. Sedangkan title yang kedua, kalau Anda lihat, sebentar ya, Moby Dick, ya, Moby Dick lainnya kan tidak lebih dari 300, maka Moby Dick bukan merupakan solusi. Oke, jadi proses unifikasi dilakukan otomatis oleh prolog. Jadi Anda tidak perlu nyari-nyari sendiri,
Jadi prolog sudah melakukan proses unifikasi, kemudian tugas Anda adalah menulis aturan-aturan yang benar dan menulis fakta yang benar sehingga bisa dieksekusi oleh prolog secara otomatis. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan masuk cara menulis ke program prolognya. Kemudian nanti kalau misalnya Anda kesulitan ingin bertanya-tanya, silahkan Anda bisa komunikasikan dengan tim dosen maupun asisten dengan menggunakan email ataupun WA yang sudah tertera pada slide berikut. Oke, jadi untuk materi hari ini cukup sekian. Jangan lupa latihan yang dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan Anda foto dan kalian upload. Berikan nama file yang sesuai latihan nama kalian. Kemudian kalau mau ikuti dengan latihan 1 ataupun latihan 2 terserah. Selamat pagi, terima kasih.